terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian. Dan tentu Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik. Seperti diketahui, Proyek Strategis Nasional atau PSN merupakan proyek-proyek infrastruktur Indonesia yang dianggap strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan di daerah. Proyek strategis nasional diatur melalui peraturan presiden, sementara pelaksanaan proyek dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan usaha serta kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU dengan mengutamakan penggunaan komponen dalam negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai pemerintah tetapkan IKN sebagai proyek strategis nasional, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Nailul Huda, ekonom Indef. Halo, selamat pagi Mas Nailul. Selamat pagi Mas Pras. Ya, pagi salam. semuanya. Baik, salam sehat juga Mas Nailul. Alhamdulillah sehat Mas Pras. Baik, ini pemerintah nampaknya semakin memantapkan langkah begitu ya untuk membangun ibu kota Nusantara begitu. Kita tahu ini lokasi di Penajam Pasir Utara, Kalimantan. Bagaimana Anda melihatnya begitu? Apakah cocok memang ini dan sudah menjadi suatu langkah yang tepat menjadikan sebagai proyek strategis nasional? Iya Mas Pras, kalau saya lihat sebenarnya pemerintah kan sudah perencanakan ini jauh-jauh hari ya Mas Pras ya. Namun memang untuk sampai saat ini masih berjalan sangat-sangat lambat gitu. Nah kemudian memang untuk mengakselerasi itu dibutuhkan sebuah penetapan sebenarnya untuk proyek strategis nasional. Jadi IKN ini menjadi proyek strategis nasional, di mana menurut PP nomor 42 tahun 2021 tentang kemudahan proyek strategis nasional, itu ada beberapa kemudahan yang bisa didapat Mas Pras. Nah itu tentunya perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan operasi dan pemeliharaan. Jadi memang kemudahan-kemudahan itu yang akan didapatkan gitu kan. Nah ini juga berkaitan sebenarnya bahwa kalau saya memandangnya bahwa ini apakah kalau tidak masuk PSN, gimana nih perencanaan terutama untuk keuangannya ya? Karena kalau saya lihat masalah pendanaan ini yang jadi masalah krusial, Mas Pras. Jadi, ya ini juga saya juga melihatnya apakah nantinya proyek IKN PS yang masuk ke PSN itu akan lebih banyak didanai oleh APBN ketimbang janjinya Pak Jokowi ya, yang bilang bahwa hanya sedikit APBN yang terserap ke IKN gitu. Nah kita akan menunggu nih apakah memang dengan masuknya IKN ke PSN ini akan memutarbalikan apa yang dijanjikan oleh Pak Jokowi atau ini justru mempermudah investor untuk datang. Itu dia Mas Nailul, Anda melihatnya bagaimana sebenarnya kansnya untuk pembangunan IKN sendiri? Apakah pendanaan benar-benar akan terbebas dari APBN meskipun kemarin sudah ada beberapa yang sudah masuk juga begitu ya? Anda lihat karena tekanan dari APBN sendiri kan tengah terbebani dengan adanya beberapa subsidi yang diberikan, meskipun kita tahu subsidi BBM kemarin sudah jauh berkurang, 502 triliun yang kemarin banyak sekali disampaikan oleh pemerintah, kemudian akhirnya ada kenaikan harga BBM. Bagaimana Anda melihat potensinya? Iya Mas Pras, jadi memang seperti yang saya sampaikan di beberapa media, memang pemerintah ini ketika menaikkan harga BBM dengan mengurangi beban subsidinya dan beban kompensasi di APBN untuk BBM bersubsidi, maka sebenarnya kita bisa bilang bahwa nampaknya nih pemerintah menyiapkan anggaran itu untuk sebuah proyek gitu kan, atau beberapa proyek gitu. Nah salah satunya yang saya sorot itu adalah IKN gitu. Nah ini yang saya rasa bahwa ya akhirnya saya masih sangat ragu sekali bahwa hanya 20% dari pembangunan IKN yang dia masuk ke masuk dari APBN gitu kan. Janjinya kan seperti itu ya. Tapi saya masih sangat ragu sekali. Nah, ini bisa terbukti sebenarnya dari masuknya IKN ke PSN, di mana salah satu untuk kemudahan itu adalah dalam hal transaksinya. Jadi memang dalam
untuk mengejar nih mungkin apabila untuk mempercepat, mengakselerasi dan sebagainya butuh uang dari negara, itu bisa cepat gitu dengan adanya masuknya IKN ke PSN. Nah ini yang kita lihat bahwa ya satu alasannya seperti itu, Mas. Baik. Tapi kalau Anda lihat begitu dengan dana subsidi BBM yang berkurang begitu, kemudian karena adanya kenaikan harga bahan bakar, berarti di situ ada substitusikah begitu dana yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan IKN menuju ke arah sana begitu? Ya, kalau substitusi pasti, Mas Pras. Jadi ada substitusi pasti. Jadi memang ketika beban untuk APBN itu dikurangin, nah kita melihat nih masuk kemana gitu kan. Oke. Tapi seharusnya kalau memang tidak menjadi suatu proyek yang bisa dikatakan PSN begitu, sebenarnya harga tidak bisa boleh dong tidak naik misalnya begitu, mungkin tidak? Ya, itu dikatakan realokasi, Mas Pras. Oke. Kalau misalkan proyek IKN ini ya mungkin mundur setahun 2 tahun gitu kan ya, mungkin untuk dana APBN yang terserap di IKN, karena kalau kita lihat di tahun ini saja ada sekitar 4 triliun atau 5 triliun, saya lupa, untuk proyek IKN ini dari APBN. Oke. Karena kita tahu Kementerian PUPR sudah mengusulkan dana pembangunan IKN sebesar 5,4 triliun di tahun ini saja begitu, Mas Nailo. Sedangkan Kemenkeu juga masih belum mencairkan nih anggarannya untuk pembangunan IKN sendiri. Bagaimana Anda melihat begitu? Apakah memang masih ada sebenarnya tarik ulur anggaran nih sejauh ini? Iya, nah makanya Pak Jokowi minta nih untuk masuk ke PSN, salah satunya itu adalah untuk mempercepat keuangannya, Mas Pras. Iya, oke. Ya, jadi salah satu manfaatnya dari IKN masuk ke PSN ini adalah mempercepat kucuran anggaran dari Kemenkeu gitu. Nah, karena kalau kita lihat salah satu pasalnya itu di PP tersebut itu memang memerintahkan bahwa ketika pemerintah pusat ya untuk membangun sebuah proyek strategis nasional, Kemenkeu itu bisa mengucurkan dana prioritas. Jadi prioritasnya tuh paling tinggi gitu kan. Baik. Ini sangat terkait sekali, Mas Pras, dengan Pak Presiden yang ingin tahun 2024 itu sudah kelihatan bentuknya dari IKN baru. Nah, ini yang saya rasa lihat sih dari masuknya IKN ke PSN itu seperti itu. Dan ini yang harus kita bilang, Mas Pras, ini harus hati-hati pemerintah. Nah itu dia, apa yang perlu dicermati begitu, apa memang proyek sampai dengan 2024 ini akan segera dikebut begitu dengan dana tadi yang Anda katakan realokasi anggaran sendiri begitu. Anda melihat sejauh mana ini urgensinya, kemudian apakah ini menjadi suatu pencapaian yang memang harus ditunjukkan juga kepada masyarakat kah, atau memang suatu urgensi yang tinggi bahwa ibu kota memang harus segera dibangun? Iya. Kalau masalah urgensi sih sebenarnya ini debatable ya, Mas Pras. Kita sendiri sebenarnya menolak untuk ada IKN baru karena di satu sisi masalah anggaran juga dan beban anggaran yang terlampau tinggi kalau kita ingin membuat IKN baru. Sedangkan kalau ingin istilahnya adalah memeratakan ekonomi gitu ya, bangun kawasan industri, kawasan ekonomi di daerah-daerah gitu kan. Nah ini yang jadi kita juga concern juga, Mas Pras. Jadi sebenarnya kalau kita lihat masalah anggaran ini kan sangat rumit gitu ya. Jadi kemarin baru saja mungkin ada dengar-dengar dari Timur Tengah itu ingin menginvestasikan di IKN gitu, tapi juga ada kabar bahwa SoftBank juga cabut dari IKN gitu kan. Nah ini menunjukkan bahwa pembiayaan IKN ini masih abu-abu gitu kan. Baik. Kita masih abu-abu gitu. Nah, dengan masih abu-abu itu, memang salah satu jalan keluarnya adalah pakai BBM. Nah, makanya bisa saya bilang ini didorong dengan masuk ke PSN. Baik, nanti tanggapan Indef sejauh mana dan seberapa seksi sebenarnya proyek IKN ini bagi investor global maupun domestik, kita bahas nanti di segmen berikutnya, Mas Nailo. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda terkait dengan proyek strategis nasional atau PSN.
Ya, periode 2019 sampai dengan 2021 seperti yang bisa Anda saksikan, ada 66 PSN yang telah selesai dikerjakan dengan nilai investasi 414,3 triliun rupiah. Sementara Januari sampai dengan Agustus tahun ini ada 9 PSN yang telah selesai dikerjakan dengan nilai investasi 140,1 triliun rupiah. Nah, lantas bagaimana dengan PSN-PSN lainnya yang belum rampung? Ya, kita ke grafis berikutnya. Ada Bendungan Gerak Karangnongko, kemudian Tol Tuban Lamongan, Tol Trans Sumatera, pengembangan biofuel, kemudian metanol dan etanol di Kabupaten Bojonegoro, Tol Semarang Demak, pabrik pupuk di Kabupaten Fakfak, kemudian Pelabuhan Peti Kemas di Muaro Jambi dan Lapangan Ubadari. Itu dia beberapa proyek PSN yang juga masih dikerjakan begitu ya, karena tadi targetnya sampai tahun 2024, kemudian ditambah lagi dengan IKN juga yang diharapkan ada infrastruktur yang diselesaikan sampai tahun 2024 mendatang. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda, ekonom dari Indef. Ya, Mas Nailul, ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa proyek strategis. Ada beberapa PSN yang sudah diselesaikan, tentu ini harus kita apresiasi begitu karena manfaatnya luar biasa sekali begitu. Bagaimana dengan proyek-proyek yang belum rampung yang akan terus dikejar sampai tahun 2024 mendatang? Ya, Mas Pras. Yang pertama, beberapa proyek PSN kita apresiasi ya, karena sudah rampung dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun juga ada beberapa sebenarnya proyek PSN nih, Mas Pras, yang kita catat itu ini malah istilahnya adalah tidak sesuai ekspektasi gitu. Oh, oke. Apa saja itu? Salah duanya itu adalah kereta untuk bandara dari Jakarta ke Cengkareng. Oke. Atau Jakarta, iya Cengkareng ya, Soekarno-Hatta, itu untuk tingkat okupansinya itu relatif rendah banget Mas, Mas Pras. Jadi memang padahal itu investasinya belasan triliun atau triliunan lah, itu Oke. tinggi banget gitu kan. Terus yang kedua adalah kereta LRT di Palembang gitu kan. Oke. Nah, itu kan masuk ke proyek strategis nasional juga ya, ke PSN ya. Namun memang masih sangat rendah sekali tingkat okupansinya gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa untuk beberapa proyek PSN itu tidak disusun rencananya dengan baik dan benar gitu. Jadi ada beberapa proyek PSN yang justru cuman ini aja, cuman ya yang penting ada dulu keretanya gitu kan, atau ada dulu proyeknya gitu. Nah ini yang nggak kita harapkan sebenarnya dari IKN gitu. Dengan IKN yang masuk ke proyek strategis nasional itu tentu saja bisa mempercepat pembangunannya gitu kan, karena kemudahan-kemudahan tadi yang sudah saya sampaikan di segmen awal gitu kan. Nah tapi masalahnya adalah apakah proyek IKN ini bisa selesai dan bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Nah ini pertanyaan selanjutnya gitu kan. Karena kalau kita lihat Mas Pras, kalau kita ada hitung mundur kemarin ya. Kemarin itu ada selain SoftBank ada 2 investor lainnya yang cabut dari investasi di IKN gitu. Meskipun ada juga beberapa yang ingin investasi di IKN gitu. Nah tapi keinginan investor yang cabut inilah yang jadi tanda tanya gitu kan. Apakah memang sebegitu menguntungkan bagi investor untuk investasi di IKN. Nah, tentu saja kan investor kan perlu sebuah penghitungan yang menguntungkan kan bagi mereka gitu kan. Oke. Nah, ini yang saya rasa belum ketemu nih Mas Pras. Nah itu dia, kalau kita lihat dari sisi mungkin marketing begitu ya, pemasaran, bagaimana ini bisa menjadi daya tarik yang menggiurkan bagi para investor global maupun domestik. Anda melihat bagaimana sejauh ini ya yang disampaikan oleh pemerintah narasinya untuk pembangunan IKN, karena memang ini harus benar-benar terbangun karena ini akan menjadi ibu kota baru Indonesia. Sementara tadi masalah pendanaan juga yang tentu masih menjadi suatu hal ataupun problem utama lah bisa dikatakan, karena kalau APBN dipakai ini tentu akan banyak muncul nanti resistensi di masyarakat, sementara investor pun masih menunggu nih bagaimana yang sudah oke ataupun ready untuk membangun IKN sendiri, Mas Nail. Iya, karena gini Mas Pras, jadi memang kalau kita lihat pemerintah ini kan ingin memindahkan pusat pemerintahan ya, Ya. dari Jakarta
ke Penasar Penajam Pasir. ya, ya kan, ke Kalimantan Timur lah gitu Betul. kan. Nah, ini yang saya rasa bahwa apakah ini akan memindahkan pusat ekonomi juga gitu. Karena bagaimanapun investor pasti pinginnya adalah ya pusat ekonomi juga akan pindah gitu kan. Oke. Nah, ini yang bakal dilihat bahwa apakah dengan adanya pusat pemerintahan di Kalimantan Timur yang baru gitu kan, IKN yang baru ini apakah dapat memindahkan ekonomi dari Jawa ke Kalimantan Timur. Yang pertama, karena kalau kita lihat kalau misalkan membangun industri gitu kan, membangun industri di Kalimantan Timur sana, itu harus dilihat juga aglomerasi dari industrinya gitu kan. Bagaimana cara mereka untuk mendapatkan bahan baku dan pasarnya, gitu. Jangan lupa gitu kan, pasarnya itu masih ada di Jawa, Mas Pras. Jadi walaupun itu dipindahkan gitu kan ya, dipindahkan ke Kalimantan Timur, tapi pasarnya masih tetap banyak di Jawa gitu. Karena yang pindah dahuluan ke sana kan ASN gitu kan. Nah, selain itu Mas Pras, hitungan indef itu adalah pindahnya IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur itu cuman menghasilkan penambahan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,01%. 0,01% hanya, Mas, gitu? Iya, Hanya sebesar itu? Wow. sangat relatif rendah sekali, Mas Pras. Jadi Oke. kita yang bisa bilang bahwa ya ini sebenarnya tidak memunculkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan apabila IKN itu dipindahkan gitu. Malahan kalau kita lihat dana yang 400 sampai 500 triliun itu digunakan untuk pendidikan, untuk membangun kawasan ekonomi, kawasan industri, itu jauh lebih bermanfaat dalam bidang ekonomi dibandingkan dengan memindahkan IKN. Itu dia, mungkin karena yang tadi Anda katakan sebaiknya dana hasil subsidi yang akhirnya dinaikkan dari BBM itu dialihkan untuk proyek-proyek yang lebih mungkin ya, lebih jangka panjangnya akan memberikan manfaat tadi. Misalnya untuk pendidikan, kemudian rumah sakit dan kawasan ekonomi baru misalnya begitu ya, Mas Nailo? Ya, tentu saja. Kalau dana yang masuk ke IKN itu digunakan untuk membangun kawasan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, itu dampaknya sangat besar sekali, Mas Pras, gitu kan. Oke, tapi apakah memang ini dikhususkan untuk kawasan pemerintahan saja, sementara kawasan-kawasan ekonomi ya seperti yang tempatnya saat ini berada di Pulau Jawa ataupun Sumatera dan daerah lainnya? Iya, soalnya ini sangat terkait sama pasokan bahan baku. Jadi kalau misalkan kita memindahkan untuk beberapa pabrik yang dia bahan bakunya dari Cilegon atau dari Jawa Barat, Jawa Timur, itu memang sangat sulit sekali untuk memindahkannya atau mensapainya ke Kalimantan Timur sana gitu, Mas Pras. Karena pasti butuh biaya gitu kan ya. Makanya bisa saya bilang pemerintah cuma memindahkan pusat pemerintahan saja gitu kan, tidak membawa pusat ekonominya ke sana gitu, karena bahan baku pasarnya juga masih di sini gitu kan. Jadi sangat sulit, Mas Pras, kalau melihat ekonomi. Tantangan apa saja yang harus segera dipetakan atau mungkin sudah dipetakan oleh pemerintah? Karena kan ini proyek yang bisa dikatakan jangka panjang. Karena kita tahu sudah seringkali juga disampaikan tidak membutuhkan waktu yang sedikit. Tapi memang ini adalah jangka panjang begitu ya, Mas Nailo. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Nailul Huda, Ekonom Indef. Ini menarik, Mas Nailul. Kalau memang dari segmen 1, kedua, kemudian saat ini penekanannya lebih kepada anggaran begitu ya. Dan bagaimana Anda melihat proyeksi 5,4 triliun di sepanjang tahun ini? Apakah itu suatu dana yang mungkin akan segera didapatkan juga untuk memulai proyek IKN sendiri di Penajam Pasir, Kalimantan? Ya, Mas Pras. Kalau saya lihat dengan masuknya IKN ke PSN gitu kan, nah ini pasti akan mempermudah untuk pencairan anggaran. Gitu. Oke. Nah ini yang memang diincar sama Pak Jokowi ketika mengusulkan atau memerintahkan ya untuk memerintahkan IKN ini masuk ke PSN gitu. Karena beberapa kemudahannya salah satunya adalah pencairan yang lebih cepat gitu. Nah dan juga prioritas, Mas Pras, jangan lupa. Jadi ada prioritas yang dana itu disalurkan ke IKN karena IKN ini masuk ke PSN gitu. Nah, yang kedua adalah memang kita masih menunggu nih dari pemerintah itu bahwa
pengumuman investor mana gitu kan yang memang penandatangan ya, pasti penandatanganan. Serius begitu ya? Oke. Iyalah, kita jangan ekspektasinya kan pasti kan ini ada penandatanganan antara investor ke pemerintah gitu kan ya, untuk membangun ibu kota negara gitu. Nah, ini yang kita harapkan terjadi gitu. Jangan sampai sebenarnya pembangunan IKN ini 100% atau bahkan 80% dibebankan ke APBN karena sangat besar sekali dan bisa saya bilang itu akan menyakiti masyarakat gitu kan, bahwa Baik. subsidi BBM itu diturunkan gitu kan atau dipangkas anggarannya, tapi pemerintah masih mengejar untuk membangun beberapa proyek strategis nasional termasuk IKN baru. Ya, lantas bagaimana dong kalau misalnya investor, tapi kan pemerintah sudah memberikan statement beberapa waktu lalu begitu, memang sudah ada investor yang tertarik untuk membangun IKN sendiri. Menurut Anda ini akan segera terrealisasi atau justru belum dan selama ini masih ditopang oleh anggaran ya kita sendiri begitu? Ya, untuk beberapa tahun ke depan dan tahun ini juga gitu kan, dan mungkin tahun depan dan tahun 2024 itu pasti akan lebih banyak anggaran dari APBN karena kita belum melihat bahwa yang investor ini tertarik gitu, Mas Pras. Nah, 3 investor sudah mengundurkan diri dan untuk investor lainnya hanya sebatas lip sync gitu kan. Jadi harus hanya sebatas ucapan dari pemerintah, baik itu Pak Presiden ataupun dari Pak Luhut gitu. Nah, masalahnya adalah yang saya takutkan ini proyek ibu kota negara baru ini bisa menjadi proyek yang terbengkalai, Mas Pras. Nah, ini kita nggak Jangan ingin sampai ya. jangan sampai itu jadi proyek yang terbengkalai, mega proyek yang dia mengalahkan proyek yang terbengkalai sebelumnya ya, proyek Hambalang gitu kan. Proyek Hambalang itu kan jadi kayak semacam terbengkalai gitu kan. Nah, ini jangan sampai ini PS ini bernasib sama seperti Hambalang gitu. Nah, ini dengan masuknya IKN ke PSN yang kita harapkan sebenarnya sih bisa menarik lagi untuk investor gitu kan. Itu dia. Investor ini. Karena akan ada dukungan full power lah dari pemerintah begitu ya untuk pembangunan IKN sendiri. Iya, walaupun kita menolak IKN gitu ya, pembangunan IKN, tapi kita sih enggak mengharapkan bahwa sesuatu proyek IKN ini terbengkalai karena itu sayang banget kalau uangnya disia-siakan gitu kan. Karena jumlahnya sangat besar sekali, Mas Pras, dan ini yang kita berikan ke pemerintah, jangan sampai proyek IKN ini ya, ini menjadi seperti proyek terbengkalai seperti Hambalang. Oke, itu dia berarti memang yang perlu ditekankan adalah pemerintah mencari lebih giat lagi mungkin ya investor-investor yang akan benar-benar tertarik untuk langsung merealisasikan investasi mereka dalam pembangunan ibu kota negara baru kita di Kalimantan Timur nanti. Baik, Mas Nailul, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX. Semoga nanti benar-benar ada solusi juga yang diberikan pemerintah tentunya kepada masyarakat Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Mas Nailul. Salam sehat juga, Mas. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami akan kembali dengan tema menarik lainnya menjelang penyelenggaraan Public Expose Live di tahun 2022 ini.